Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, atau dalam video ini kita akan mempelajari mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, ini adalah pertemuan ketiga di dalam pembelajaran online menggunakan website kenapati.com. Nah, tujuan pembelajaran kita pada video ini adalah untuk menganalisis satuan kombinasi, kemudian menganalisis satuan permutasi, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep kombinasi, dan kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Nah, di sini kisi-kisi pelajarannya itu ada apa itu permutasi, kemudian apa itu kombinasi, kemudian, soal-soal seperti apa saja yang bisa dikerjakan oleh permutasi dan, soal-soal seperti apa saja yang bisa dikerjakan dengan kombinasi. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita bahas terlebih dahulu perbedaan kombinasi dan permutasi. Nah, mungkin kalian yang sudah pernah membaca atau belajar mengerti perbedaan dasarnya. Perbedaan dasarnya adalah satu, yaitu untuk permutasi, dia memperhatikan urutan. Jadi urutan diperhatikan. Nah, sedangkan kombinasi, ini urutan tidak diperhatikan. Urutan tidak diperhatikan. Nah, jadi ini perbedaan mendasarnya. Jadi permutasi diperhatikan, kombinasi tidak diperhatikan. Seperti apa yang diperhatikan itu, misalkan di sini ada, siswa A, siswa B, siswa C. Nah, ini dipilih menjadi ketua, kemudian jadi wakil ketua. Nah, coba kita lihat, jika siswa A menjadi ketua dan wakilnya adalah B, ini berbeda ketika B menjadi ketua dan A menjadi wakil. Kenapa? Karena ini ada posisinya. Nah, ini yang disebut memperhatikan urutan. Urutannya diperhatikan. Sedangkan urutan yang tidak diperhatikan, contoh, di sini misalkan ada soal nomor 1 sampai 5. Nah, kemudian ada satu anak yang A mengerjakan soal itu adalah 1, 2, 3. Kemudian untuk yang B, siswa B mengerjakan soalnya 3, 2, 1. Yang C misalkan mengerjakannya itu adalah 2, 1, 3. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam mengerjakan soal itu dia tidak memperhatikan urutan. Kenapa? Walaupun di sini dia mengerjakannya 1, 2, 3, kemudian di sini 3, 2, 1, kemudian di sini 2, 1, 3, sama saja yang dikerjakan adalah soal 1 sampai soal 3. Bisa dipahami? Jadi walaupun urutannya berbeda 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, sama saja yang dikerjakannya hanya 3 soal dan nomornya 1, 2, 2, 3. Oke, bisa dipahami ini? Nah, kalau yang diperhatikan lagi, kalau dalam menyusun angka menjadi bilangan. Karena kenapa? Beda bilangan ini 1, 2, 3 dengan 3, 2, 1. Ini 123, sedangkan yang di sini ada 321. Jadi perbedaan dasarnya adalah untuk permutasi urutan diperhatikan dan untuk kombinasi urutan tidak diperhatikan. Oke. Untuk permutasi sendiri ada permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda, kemudian unsur-unsur yang sama, dan permutasi siklik. Akan tetapi untuk di video kali ini, permutasi yang dibahas itu hanya permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke soal. Kembali dulu. Nah, di sini pernahkah, ketika pemilihan OSIS, dari calon yang tersedia, pernah kalian penasaran untuk menebak atau menentukan banyak kemungkinan memilih kandidat yang ada dengan jabatan yang tersedia? Kira-kira menggunakan aturan permutasi atau kombinasi? Ya, benar sekali, di sini menggunakan aturan permutasi. Nah, untuk soal yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, di sini pernahkah kalian penasaran untuk menghitung banyak cara mengerjakan soal yang wajib dikerjakan
dari soal yang disediakan oleh guru. Nah, sangat jelas di sini sudah disebutkan bahwa tadi mengerjakan soal itu mengerjakan 1, 2, 3 dulu atau 3, 2, 1 itu sama saja. Karena urutan tidak diperhatikan, maka untuk peraturan kedua ini termasuk aturan kombinasi. Nah, apa itu aturan permutasi? Susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Nah, sini ada rumusnya. Sini sudah dijelaskan. Lihat dulu. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa banyaknya permutasi R unsur dari N yang berbeda diberi notasi PNR. Jadi notasinya ada beberapa, ada PNR, ada juga yang nuliskan NPR. Permutasi R unsur dari N unsur. Jika N dan R adalah dua bilangan bulat, positif dan R kurang dari sama dengan N. Nah, jadi pasti nilai R-nya atau R-nya ini kurang dari atau sama dengan N. Rumusnya ditulis yaitu seperti ini. Nah, kemudian untuk kombinasi. Nah, untuk kombinasi sendiri itu adalah banyaknya misalkan N dan K bilangan non negatif dengan K bilangan sama dengan N, banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus. Nah, bisa ditulis seperti ini, CNK atau dalam kurung N unsur dari K unsur dari N unsur berbeda, maka N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Jangan terbalik rumusnya, kalau kombinasi itu dikali lagi dengan unsurnya, unsur yang dicari. Sedangkan kalau, permutasi, nah ini cuman sampai N dikurang R faktorial. Nah, di sini kita lihat sini bahwa kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Oke. Nah, coba kita langsung masuk ke soal. Nah, di sini kita lihat bahwa pada pemilihan pengurus OSIS terpilih 3 kandidat yakni Abdul, Beni, dan Cindy. Abdul, Beni, dan Cindy yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi mereka ini dipilih untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Aturan pemilihan adalah setiap orang hanya boleh dipilih untuk satu jabatan. Berapa kemungkinan cara untuk memilih dari 3 orang menjadi pengurus tersebut? Nah, di sini ada kata kuncinya itu setiap orang hanya boleh dipilih untuk satu jabatan. Artinya setiap orang hanya menempati satu posisi. Misalkan Abdul jadi ketua, maka Abdul tidak boleh juga menjadi sekretaris dan bendahara. Nah, kita ditanyakan berapakah kemungkinan cara untuk memilih dari ketiga orang menjadi pengurus tersebut. Nah, biasakan dalam pengerjaan soal, kalian harus membiasakan menuliskan langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Nah, sini saya ingin menjelaskan, sedang menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ada yang pertama, kalian harus mengidentifikasi unsur. Mengidentifikasi unsur atau informasi dari soal. Kemudian memilih metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ya tentu saja. Nah, melaksanakan metode, kemudian yang keempat, memeriksa kembali. Nah, memeriksa kembali ini kalian harus mencek kembali jawabannya apakah benar atau tidak. Caranya dengan menggunakan metode lain. Nah, karena di langkah 2 ini bisa menggunakan beberapa metode atau memasukkan jawabannya ke dalam soal. Nah, jadi saya seringan kalian dalam mengerjakan soal memperhatikan 4 langkah ini. Ini adalah langkah pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polia. Jadi kalian harus menggunakan langkah-langkah seperti ini. Nah, sudah. Tadi dari soal, yang pertama kita bisa identifikasi dulu unsur. Kita identifikasi unsurnya terlebih dahulu. Langkah yang pertama kita identifikasi unsur. Dari soal kita ketahui bahwa ada tiga siswa. Ada 3 siswa. Kita singkat saja siswanya agar lebih mudah bahwa ada siswa A,
siswa A, B, dan C. Kemudian jabatan yang bisa diisi itu ada 3, yaitu ketua, bendahara, dan sekretaris. Kemudian yang kedua, metode yang dipilih, metode yang bisa digunakan. Karena tadi sudah disebutkan ini adalah memperhatikan urutan dari soal ini, maka metodenya bisa yang digunakan adalah permutasi. Kemudian pencacahan, kita bisa menggunakan pencacahan. Dan juga bisa menggunakan tabel. Tabel untuk menentukan siapa saja menjadi ketua atau bendahara. Atau juga kita bisa menggunakan diagram pohon. Nah, yang ketiga, kita melaksanakan metode. Nah, untuk melaksanakan metode, untuk yang pertama misalkan kita menggunakan permutasi. Nah, di sini kita tahu bahwa pada soal tadi kita memilih n unsur. N unsur itu yang tempat yang harus diisi, yaitu adalah ketua, bendahara, dan sekretaris. Maka N-nya ada 3. Kemudian R unsur itu adalah banyak siswanya yang ingin ditempatkan menjadi ketua, bendahara, dan sekretaris, yaitu R-nya ada 3. Nah, maka dari sini dapat kita kerjakan yaitu P, N, R. Kita tahu bahwa rumus permutasi tadi R unsur dari N unsur. Maka ini sama dengan P 3 diambil 3. Maka ini sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial. Maka ini sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial. Kita sudah tahu bahwa 0 faktorial di video sebelumnya atau di pelajaran sebelumnya itu adalah 1. Maka ini menjadi 3 kali 2 kali 1 dibagi 1. Maka ini sama dengan ada 6 cara. 6 cara dalam menempatkan siswa A, B, C menjadi ketua, bendahara, atau sekretaris. Nah, tadi untuk langkah keempat sudah disebutkan bahwa itu adalah mengecek kembali. Maka untuk langkah keempat, untuk mengecek kembali, misalkan kita pilih dengan cara diagram pohon atau pencacahan atau tabel. Misalkan saja di sini kita menggunakan sepertinya yang lebih mudah misalkan kita pencacahan saja. Nah, di sini misalkan untuk yang keempat, mengecek kembali, kita ingat bahwa jawaban kita adalah 6. Apakah dengan pengecekan kita itu dengan metode lain juga akan menghasilkan 6? Kita lihat. Tunggu sebentar. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini yang keempat, mengecek kembali, mengecek jawaban. Nah, untuk mengecek jawaban kita tadi menggunakan pencacahan. Misalkan di sini adalah ketua, sekretaris, bendahara. Nah, tadi ada siswanya kita sebutkan A, B, C. Ada 3 siswa kan, A, B, C. Misalkan kita mulai dari yang A terlebih dahulu. A menjadi ketua, kemudian B sekretaris, C bendahara. Nah, di sini juga bisa kita dapatkan A menjadi ketua. Yang menjadi sekretaris atau bendahara itu adalah kita ubah C, kemudian sini adalah B. Nah, kemudian porosnya yang ketua kita ganti menjadi B, maka di sini A, C. Kemudian sini B, yang belakangnya berubah C, A. Kemudian sini C, maka di sini AB. Kemudian sini C, maka yang menjadi sekretaris B, bendahara A. Nah, kita hitung sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Nah, maka benar jawaban kita 6 itu sudah kita cek, maka ini benar bahwa banyaknya cara menyusun 3 siswa untuk menempati ketua, sekretaris, dan bendahara itu ada 6. Ini dengan pencacahan. Nah, kemudian misalkan kita gunakan cara diagram pohon, apakah bisa? Misalkan di sini A, kita coba di sini B, sini C.
kemudian di sini B, sini. Oh, tidak bisa. Maka, cara lainnya itu adalah menggunakan kaidah pencacahan. Kita cacah satu-satu, kita dapatkan bahwa yang dapat, menjadi ketua sekretaris bendahara itu ada 6, oke? Nah, selanjutnya clear untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, nah, dalam satu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakannya, berapa banyak cara atau plan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Nah, jelas sekali untuk soal ini sudah disebutkan karena memilih soal 1, 2, 3, karena ini ada 4 soal, maka misalkan dia mengerjakan soalnya itu adalah 1, 2, 5, 7, sama saja dengan 7, 5, 2, 1 atau 7, 2, 1, 5. Sama saja ini satu cara, karena soal yang dipilih itu 1, 2, 5 dan 7. Oke, karena ini sama saja tidak memperhatikan urutan, maka menggunakan aturan kombinasi. Nah, di sini untuk mengerjakannya, nah kita seperti sebelumnya, kita harus menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah. Kalian identifikasi unsur terlebih dahulu. Dari soal kita dapatkan bahwa harus mengerjakan 4 dari 7 soal, maka N-nya 4, unsur soalnya itu adalah 7. Sorry, N-nya 7, terbalik. N-nya 7, dan yang harus dikerjakan ada 4. Oke, kemudian di sini yang kedua, nah untuk metodenya kita bisa menggunakan metode pencacahan. Metode pencacahan, metode, penjumlahan atau diagram pohon. Misalkan di sini kita menggunakan metode tadi jelas yang pertama itu kombinasi. Nah, misalkan kita gunakan sini metode pencacahan, diagram pohon. Nah, yang ketiga, kita laksanakan metodenya. Pertama kita gunakan kombinasi, maka kombinasi C4 atau 4 dari 7. Maka ini 7 faktorial per 7 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Maka ini sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Ini kita coret, maka ini sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 per 3 dikali 2. Nah, 3 kali 2, 6. Kita coret, maka ini sama dengan 35 cara. Nah, kemudian untuk yang keempat, kita diminta untuk mengecek kebenaran jawaban. Nah, di sini kita lihat karena jumlah jawabannya itu sangat besar, 35, dan itu sangat menyulitkan kalau kita menggunakan mencacah atau menggunakan tabel, maka kita bisa menggunakan cara lain yaitu mereduksi soalnya. Misalkan soalnya kita ubah menjadi mengambil dua soal dari 3 soal. Nah, cara ini yang tadi keempat mengecek jawaban. Nah, cara menyederhanakan ini adalah memastikan bahwa rumus yang kita gunakan atau cara yang kita gunakan itu adalah benar. Maka kita kurangkan tadi R-nya, kalau sebelumnya itu 4 dari 3 soal, nah kita 2 dari 3 soal. Kenapa? Karena kita agar bisa mencacah mencacah berapa banyak caranya. Nah, di sini misalkan soalnya tadi adalah 3 soal, 1 sampai 3. Maka apabila dikerjakan cuma 2 soal saja, di sini kita lihat karena 2 soal saja dari 3 soal yang bisa, sini ada kotak, kotak pengerjaan soal. Misalkan sini nomor 1, maka sini nomor 2. Kemudian apabila sini nomor 1, maka sini nomor 3. Kemudian nomor 2 yang dikerjakan, maka nomor 3 yang dikerjakan. Kenapa? Karena 2, 1 sama. Bisa dipahami? Maka 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3. Karena mengerjakan 2 dari 3 soal. Atau kalau kalian ingin mencacah semua, misalkan sini 1, 2, 3, kemudian di sini 2, 3, sini adalah 1, 3,
kemudian ini 1, 2, maka ini sama dengan 1, 2, kemudian ini 1, 3, kemudian ini 2, 1, kemudian ini adalah 2, 3, kemudian ini adalah 3, 1, kemudian ini adalah 3, 2. 2, 3, 3, 1. Nah, kita lihat bahwa tadi ukurannya tidak urutannya tidak diperhatikan, maka 1, 2 ini sama dengan 2, 2, 1. Maka kita coret. Kemudian juga 1, 3 sama dengan 3, 1. 3, 1 kita coret. 2, 3 sama saja dengan 3, 2. Maka 3, 2 kita coret. Maka hanya ada 3, 3 cara. Nah, maka ini ada 3 cara. Nah, kemudian kita gunakan rumus kombinasinya. Kombinasi 3, 2 dari 3. Maka ini 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Maka ini sama dengan 3 kali 2 faktorial per 3 kurang 2, yaitu 1 faktorial, 2 faktorial. Kita coret, nah ini sama dengan 3. Nah, kita lihat sama, ini 3 dan ini 3. Maka kombinasi 3, 2 bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal. Karena 2 dari 3 bisa, maka juga berlaku 4 dari 7 soal. Nah, jadi sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.